semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan tidur baik dalam doa. Terima kasih. Baik, kita melakukan tepu cinta. 1, 2, 3, ya. Tepu cinta. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Baik. Sekarang hadir semuanya. Hadir, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Pak ya. Jadi baik. Sebelum kita mulai, kita melakukan nyanyikan lagu Garda Pancasila. Sebelumnya anak-anak kami berdiri semuanya. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, mau bertanya kepada kami semuanya, apakah masih ingat mata pelajaran yang minggu yang lewat? Masih? Ya. Mata pelajaran apa, Nak? Minggu lalu kita belajar tentang dongeng, Pak. Iya, minggu yang lalu kita mempelajari tentang Dongeng. Baik. Tuhan menciptakan makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu terbagi di 3. Siapa yang tahu, anak? Ya, silakan. Manusia, Siap. dan tumbuhan. Ya, tepuk tangan buat Lin. Betul sekali.
Apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Iya, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dia tentu buat tangan seperti. Baik, karena materi kita hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sekarang subtemanya adalah manfaat hewan pada manusia dengan pembelajaran pertama. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menganalisis isi dongeng yang disampaikan dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa dapat menunjukkan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan mandiri. Keempat, siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait sifat pertukaran pada perkalian dengan teliti. Baik, Bapak putar video tentang dongeng dan anak kami supaya mengamati dan mendengarkan yang dikatakan itu dongeng, ya, yang berjudul Ayam Jago Baru. Ayam jago baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata, Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk, kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan.
Itu pasti papanya nih. Pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Baik, setelah anak kami mengamati video yang telah kita saksikan melalui layar Infocus, anak-anak, apa yang kalian lihat sih? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ada ayam dan kurma. Ada ayam dan burung hantu. Baik, kita tonton kembali bagaimana cara membaca yang baik. Untuk membaca yang baik, anak-anak, kita harus mengetahui bahwa kita harus memperhatikan tanda-tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda kutip. Ayam jago baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata, Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk, kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti papanya nih. Pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar.
anak-anak, setelah kita menyaksikan video yang telah kita tayangkan melalui Fokus, ya, Bapak mau bertanya, ya, mau bertanya, kenapa ayam tersebut berkokok pas pada tengah malam? Ya, silakan. Ayam berkok. Iya, ayam berkok. Tepuk tangan buat si Esa. Pertanyaan kedua, mengapa burung hantu karena heran, ya, bahwa ayam tersebut berkokok di tengah malam? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Karena masih tengah malam, ayam-ayam sudah berkokok dan dia berencana. Iya, betul. Tepuk tangan buat Tasya. Baik. Yang menjadi bahan ajar sekarang dia lihat di depan. Bisa buka halaman buku cetak halaman 55. Halaman 55. Riba. Baik. Lihat halaman 55 tentang ayam jago baru. Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ada ayam betina, dan ada anak-anak ayam. Setiap hari Beni dibangunkan dengan suara ayam. Nah, seperti kita di rumah kan, yang membantu kita untuk memberdiri kita untuk bangun setiap pagi adalah termasuk ayam. Dia berkokok di pagi hari, jam-jam 5 pagi, ya, berkokok. Berarti itu tandanya adalah kita harus bangun. Seperti ini yang terdapat pada video ini. Saudara, ini tentang Beni. Dia memelihara ayam. Ada ayam jantan, ada ayam betina, dan ada ayam anak ayam. Berikutnya, ayam jagonya berkokok nyaris sekali. Ternyata Beni juga mempunyai buku cerita tentang ayam jago tersebut. Ini, ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari ingat. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari berpikirnya, ya, maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuyu, hari sudah pagi, pokoknya keras. Nah, ayam jago ini, nah, ya, dia itu kalau tidur di atas pohon, di atas ranting-ranting pohon, ya. Tahu-tahu di pikirannya matahari yang datang, tetapi bulan purnama, ya, bulan purnama. Pikiran ayam jago ini matahari, padahal bulan dia menerangi saat itu, ya. Karena ayam jago tersebut tidak memperhatikan, maka dia di tengah malam tersebut dia berkokok. Ya, dia pikir bahwa sudah mulai pagi, padahal belum. Pas lewat burung hantu, dia heran-heran juga.
ayam jago, kenapa kamu berkokok di tengah malam? Ya, padahal masih tengah malam dan pagi hari. Ternyata ayam jago tersebut merasa malu. Ya, kenapa malu? Karena sudah salah saat itu membangunkan hanya bulan yang datang. Ya, hanya bulan. Mereka ya turun dari ranting, mereka berkeliaran mencari makanan. Itu bukan matahari yang terbit, tetapi bulan. Makanya burung hantu terheran-heran. Kok ayam jago berkokok padahal dia tengah malam? Ya, makanya kalau ada suatu yang kita lakukan, kita harus berpikir, ya, melakukan sesuatu itu kita harus berpikir beberapa kali apakah benar yang saya lakukan itu atau tidak. Bahkan si ayam jago ini baru tengah malam, yaitu berkokok, ya, itu berkokok. Baik anak-anak, sekarang Bapak suruh untuk ya membaca satu orang ya, mulai dari si Gading membaca ya, berdiri dan besarkan suara. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidur. Matanya yang masih menghadap ke belakang terbuka. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Ya, tepuk tangan buat si Gading. Bukan halaman 56, lanjutkan si Noring. Halaman 56, lanjutkan membacanya. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergema. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergema. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok pagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Terima kasih, tepuk tangan buat si Noring. Dia mulai dari awal, halaman 55, coba dibaca. Besarkan suaranya. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk bertahan terbuka. Di langit, dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat sedia. Melanjutkan di halaman 66 oleh Raisya. Berdiri dan besarkan suaranya. Untuk ayam bergegas mulai keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari
Ya, betul sekali saya baca. Pertama, dua Raisa. Baik anak, setelah kita membaca dengan yang baik, mari kita membentuk kelompok. Ya, mari kita membentuk kelompok. Kita buat kelompok sebanyak 4 kelompok. Tapi kita berjumlah 16. Ya, kita itu berjumlah 16. Setiap satu kelompok terdiri 4 orang. Oke. 1, 2, 3. Masih kurang ya? Ya, sini, kita ke sini. 1, 2, 3, 4. Pas. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Pindah depannya berarti kita berjumlah kelompok ada 4 kelompok. Berarti masing-masing kelompok sebanyak 4 kelompok. Nah, baik anak. Di sini kelompok namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang anak, setelah kita membaca dongeng tersebut, mungkin masih ada kata-kata yang agak sulit dimengerti. Ya, mungkin ada kata-kata yang sulit dimengerti dalam cerita tersebut yang kita baca bersama. Dan sekarang tugas anak-anak semuanya cari kata-kata ya yang masih sulit dimengerti dalam bacaan tersebut. Silakan. Anak. Cari bacaan. Ditemukan. Kita cari kata yang sulit dimengerti di dalam bacaan. Dicari. Oke, dari kelompok 3, apa yang sulit? Mengais-ngais. Ya, mengais-ngais. Ada lagi? Hinggap. Ya. Ada lagi? Apa? Terbit. Ya, terbit. Mengais-ngais, hinggap, terbit. Masa ada lagi yang termengerti? Yakin. Ada lagi? Bergumam. Ada 5. Siap? Ada 5 kata yang sulit dimengerti dalam cerita dongeng tersebut. Ada mengais-ngais, ada bergumam, ada yakin, ada terbit. Ya, baik anak-anak, yang dikatakan ya mengais-ngais itu ya memoret. Coba kan, di saat ayam mencari makan, mereka ya pergi di tempat-tempat mencari makanan seperti di tanah, mereka garuk-garuk tanah, ya kan? Mereka garuk-garuk tanah, ya.
Rekan-rekan tanah, apa tujuan mereka di situ? Mencari makanan atau binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Ya. Seterusnya yakin. Yakin itu kalau kita bekerja, ya, mencari nafkah kita yakin bisa kita dapat. Seperti ayat yang tadi, ya, mereka yakin ada makanan yang mereka ngais-ngais itu. Mereka yakin, ya. Seterusnya lagi, bergumam, ya, bergumam. Bergumam itu adalah bunda bulan, ya, seperti bulan. Bulan itu berbentuk bulat, itu bunda, ya. Seterusnya hingga bertengger, ya. Kalau ayam itu di saat dia tidur, dia itu bertengger di atas pohon, di ranting-ranting pohon itu, bertengger ya. Ya. Nah, itu arti dari kata-kata yang sulit di dalam bacaan tersebut. Baik anak, ya, kita bagi LKPD, ya, LKPD setiap kelompok mengerjakan LKPD-nya. Cara mengerjakannya anak, ya, dibuka ini dengan pertama, ya, yaitu mengenai teka-teki. Teka-teki itu diambil dari cerita dongeng, yaitu ayam jago baru. Di situ dicari nanti jawaban yang terdapat pada teka-teki tersebut, ya. Baru di belakangnya ada kesimpulan, ya. Bagaimana sekarang dikerjakannya? Kerjakan selama 10 menit.
Siap kelompok 4. Kelompok 3. Sudah? Siap. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Baik anak-anak, silakan dikumpul kalau sudah siap. Kasih di depan. Silakan di depan. Nah, baik. Kita telah mempelajari tentang dongeng. Berarti dongeng ayam jago yang baru itu ada yang dikatakan pesan. Apa pesan pada dongeng tersebut? Ada yang tahu? Coba Nordin. Pesan dongeng. Ada? Mengingatkan kita agar teliti sebelum melakukan sesuatu. Dia mengingatkan kita agar teliti melakukan sesuatu. Coba disebutkan semuanya. 1, 2, 3 ya. Coba 1, 2, 3 ya. Mengingatkan kita semua. Iya, agar lebih teliti. Sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Mengingatkan kita agar teliti sebelum melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Karena itu kita menyaksikan video tentang ya komutatif, ya sifat pertukaran tepat pada perkalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan membahas materi yang terdapat pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang sifat pertukaran pada perkalian. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sifat pertukaran pada perkalian. Langsung pada contoh. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Perhatikan gambar berikut ini. Jumlah kotak yaitu 5. Tiap kotak berisi 2 ekor ayam. Penulisan lambang bilangannya yaitu 5 kali 2 sama dengan 10. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Ada 2 kelompok. Tiap kelompok berisi 5 ekor ayam. Penulisan lambang bilangannya yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Sifat pertukaran perkalian 5 kali 2 sama dengan 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Contoh yang kedua, Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Ada 2 kelompok. Satu kelompok berisi 6 ekor ayam. Penulisan lambang bilangannya yaitu 2 kali 6 sama dengan 12. Yang kedua, ada 6 kelompok. Satu kelompok berisi 2 ekor ayam. Penulisan lambang bilangannya yaitu 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Sifat pertukaran perkalian 2 kali 6 sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Agar lebih paham dan lebih mengerti, kerjakan soal di bawah ini dengan cara mengisi titik-titik yang kosong. 1. 3 kali 5. 2. 4 kali 6. 3. 5 kali 6. 4. 6 kali 3. Kerjakan dengan teliti dan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Setelah mengamati tentang sifat komutatif, di mana sifat komutatif itu ya sifat pertukaran tempat pada perkalian. Ya, untuk lebih jelas ya anak, untuk cara mengerjakannya seperti ini. Dia di depan. Dia di depan. Nah, yang kita pelajari sekarang tentang sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran tempat pada perkalian. Contohnya anak ayam. Ya, selain dari contoh di atas, anak ayam 2 kali 3. 2 itu menunjukkan 2 tempat. Ada 2 tempat anak ayam. Ya.
tempat 1 dan tempat 2. Setiap tempat itu berisi 3 anak ayam. Ada 3 sini, ada 3 di sini. Contohnya, ya anak. Ini ya. Ini anak ayam 1. 2. 1. 2. Nah, coba perhatikan. Dilihat anak ayam yang 1 kotak ini berapa ekor? 2. Anak ayam yang kedua berapa ekor? 3. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Ini 6 ya. Ini 6. Sudah? Nah, sekarang kita tukar tempat. Ya, kita tukar tempat. Tadi di sini ada 2 kan? Ini 1. 2. 3. 1. 2. Di depan kota 1 tadi sebanyak 2 ekor anak ayam. Kota 2 ada 3 anak ayam. Berarti 2 kali 3 sebanyak adalah 6. Nah, kota yang 1 ini pindah dari kota yang sini tadi. Ada 3 berangkat. Ada 3 tadi kan? Pindah ke sini berarti 3. Jadi dipindahkan. Sudah. Kota yang 1 ini dipindahkan ke sini. Berarti 2. Berarti 3 kali 2, 6. Berarti telah terjadi pertukaran tempat. Ya, berarti dikatakan ini adalah sifat komutasi.
Sifat komutatif. Bagaimana? Bisa dimengerti anak? Bisa, Kak. Oke. Kalau sudah dimengerti, nah sekarang satu orang saja untuk urusan kelompok untuk mempraktekkan di depan. Coba Gading. Ini berarti 1 kali 2. 1 kali 2. Satu kali 2 berarti kotak 1 hanya 1 ekor kan? Ya ini benar ini. Nah, terus kotak 2 2, ya kan? Berarti 1 kali 2 berapa? 2. Ya Bang? 1 kali 2 2. Kota 1 1 ekor anak ayam, kota 2 2 ekor anak ayam. Dipindahkan ke sini. Berapa ekor di sini? 2. Kali lihat 2. Nah. Ya. 1 kali 2. Ya loh. 1 kali 2 yaitu 2. Arti 2 kali 1 2. Arti jawabannya di sini berapa? Tulis. Oke, tepuk tangan buat Gading. Anak-anak, kita periksa apakah benar jawaban yang telah dikerjakan oleh teman-teman, yaitu 1 kali 2, hasilnya 2, benar itu? Benar. Berikutnya 2 kali 1, benar itu? Benar. 2, ya. Berarti ini adalah telah melakukan sifat komutatif atau jumlah atau sifat pertukaran tempat pada perkali. Nah sekarang kerjakan soal. Kerjakannya cepat. Bisa dikerjakan? Bisa. Ya bisa karena sudah tidak dijelaskan dan diberi contoh untuk melalui media.
Sudah siap? Kalau yang lagi yang sudah siap, boleh diserahkan di depan. Tiga satu kelompok lagi, cepat. Ya, sudah siap. Baik, sekarang ya, aku mau bertanya, apa yang kita pelajari hari ini ya? Kita tahu apa yang kita pelajari hari ini? Sudah? Ya, silakan. Manfaat hewan bagi kehidupan. Iya, manfaat hewan bagi kehidupan manusia itu yang kita telah pelajari hari ini. Bisa Bapak menjelaskan apakah anak kami semuanya memahami? Memahami. Baik, sekarang kita ambil rangkuman kita hari ini, yaitu dongeng. Dongeng adalah ya cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, coba semuanya. Dongeng adalah sifat pertukaran tempat pada penggalian. Coba bukan sifat komunikatif adalah sifat pertukaran tempat pada penggalian. Itu anak-anak yang menjadi rangkuman kita hari ini, yang menjadi tugas di rumah nanti ya, halaman 60. Halaman 60 dikerjakan di rumah ya Naya. Besok kita periksa. Sudah dibuka 60? Baik. Untuk materi kita berikutnya ya, tema 2 ya, penyayang tumbuhan dan hewan. Subtemanya adalah manfaat hewan pada manusia, pembelajaran 2. Baik anak-anak, kita berdiri semuanya, kita bernyanyi. Kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Potong Bebek Angsa. Coba ya, semangat ya. 1, 2, 3 ya. Potong bebek angsa, masa dikurari, nona kita bangsa, bangsa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, kita lakukan dengan memakai gerakan ya. Gerakan. Coba potong bebek angsa. 1, semangat. 1, 2, 3 ya. Potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dansa, dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, silakan untuk duduk. Sebelum kita pilih materi kita hari ini, ya,
Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk berdoa. Siapa yang ingin kita dalam doa? Ya, silakan. Mari kita berdoa supaya Allah dan kita Terima kasih. Tepuk tangan buat si Resa. Nah, sekarang ya, untuk nanti pulang ke rumah, anak-anak itu ya lewat sebelah kiri. Jangan kemana-mana. Kalau pulang sekolah harus sampai di rumah. Nanti khawatir orang tua di rumah kalau belum sampai di rumah. Makanya kalau pulang sekolah ya harus sampai di rumah. Selamat siang anak. Selamat siang, Pak. Oke, berdiri. Kepada Bapak Guru kita, hormat, berat.